Sasaran empuk orang-orang Salafi Wahabi itu biasanya anak-anak muda nih yang pertama nih. Ya. Anak muda, dia punya semangat yang tinggi menuntut ilmu, tapi dalam keadaan dia tidak punya basic, tidak punya basic ilmu fikih. Itu yang sasaran empuknya itu. Jadi semangatnya yang tinggi, basic agamanya nggak ada. Itu sasaran empuknya itu. Nah, salah satunya termasuk Heri Pras ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas seorang konten kreator yang bernama Heri Pras, yang dimana Heri Pras ini sering menyudutkan atau menuduh orang-orang NU. Maka dari itu, apakah benar tuduhan Heri Pras ini atau hanya fitnah belaka? Maka dari itu, kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Oke guys, tapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Rozak, bagaimana kabarnya Anda, Abdul Rozak? Alhamdulillah, baik-baik. Menurut Anda, kenapa Heri Pras ini bisa masuk Wahabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas Heri Pras ya. Jadi begini, sasaran empuk orang-orang Salafi Wahabi itu biasanya anak-anak muda nih yang pertama nih. Ya. Anak muda, dia punya semangat yang tinggi menuntut ilmu, tapi dalam keadaan dia tidak punya basic, tidak punya basic ilmu fikih. Itu yang sasaran empuknya itu. Jadi semangatnya yang tinggi, basic agamanya nggak ada. Itu sasaran empuknya itu. Nah, salah satunya termasuk Heri Pras ini. Dia masih belum ngerti ilmu-ilmu agama basicnya kan, soal ilmu fikih nggak ngerti, ilmu tentang karomah nggak ngerti, tentang muamalah nggak ngerti. Akhirnya ya enak. Ini sasaran empuknya itu. Jadi dulunya itu Heri Pras kan seorang pelat kan, konten-kontennya soal sila. Tiba-tiba ke belakang ini berubah jadi konten-konten menyerang orang NU, menyerang Habib. Jadi berubah haluan lah, karena sudah ketokling oleh. Jadi menurut Anda, apa yang dituduhkan Heri Pras ini sebagai fitnah? Kalau menurut saya nggak ada yang benar ya tuh. Nggak ada satupun yang benar. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh beberapa contoh lah misalnya. Kalau misalnya ada para habaib itu melakukan lelang misalnya, setelah pengajian kan melakukan lelang kan, lelang barang-barang lah, entah siwa dengan harga yang mahal, entah itu sorban dengan harga yang mahal kan. Harganya memang mahal, ada yang 5 juta, ada yang 1 juta, harganya mahal. Nah, sama Heri Pras ini disalah-salahkan, dianggap sebuah penipuan, karena mahal sekali jualnya menurut Heri Pras. Padahal kalau menurut ilmu fikih itu tidak salah. Karena dalam ilmu fikih muamalah itu kan yang namanya jual beli. Itu misalnya saya beli sorban misalnya 100.000 misalnya, itu dijual 5 juta juga boleh dalam ilmu fikih. Asal saya mampu, asal ada orang belinya, asal saya mampu menjualnya, itu boleh dengan syarat tidak ada kebohongan di situ. Nah, lelang ini kan nggak ada kebohongan. Kalau misalnya contoh, kalau kebohongan begini, ini sorban ini saya beli dari Eropa misalnya kan, itu baru bohong. Ini kan nggak ada unsur kata-kata yang bohong. Para habib itu melelang barangnya, nih siapa yang berani sekian harganya. Nah, jamaahnya kan ada faktor cinta kan, faktor cinta. Oh, saya berani bib, dibayarlah dengan nominal yang disesuaikan kan. Terjadi transaksi di situ. Di mana letak salahnya? Kalau membahas masalah muamalah kan harus dari sudut pandang agama kan, bukan dari sudut pandang sosial atau pemikiran Heri Pras pribadi, bukan. Dalam ilmu fikih itu boleh jual beli begitu, tuh muamalah namanya, boleh. Beli 100.000 dijual 10 juta juga boleh kalau mampu. Kalau pembelinya boleh. Jadi nggak salah dalam ilmu fikih. Tapi menurut ilmunya Heri Pras ini dianggap salah. Karena penipuan. Mungkin harganya
sangat mahal Nah, dari harga dia beli gitu. Nah, padahal boleh Vicky itu jual dengan harga yang mahal. Oke. Lalu, bagaimana pendapat Anda dalam menilai keadaan karakter Harry Pras ini? Seperti apa? Harry Pras itu kalau secara psikologi saya teliti itu memang dia itu orang baik, ada unsur baiknya itu. Orang baik, orang yang jujur lah ibaratnya. Ada niat ingin menyampaikan kebenaran, ada niat ingin memberantas kemungkaran, ada yang di otak Harry Pras itu seperti itulah. Unsur baik sebenarnya itu, baik semua di dalam hati. Cuman ilmunya nggak ada itu soalnya. Akhirnya itu serampangan gitu. Ini salah, secara serampangan. Karena basic ilmunya nggak ada. Makanya ada quotes dari Ibnu Qayyim al-Jauzi yang bilang begini. Pintu yang paling lebar yang dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda manusia itu adalah pintu kebodohan. Bayangkan. Makanya umat Islam disuruh untuk menuntut ilmu. Kalau bodoh itu dimanfaatkan setan nantinya itu. Coba bayangkan masalah karomah, Harry Pras nggak percaya. Iya kan? Masalah apalagi masalah ngalap berkah nggak percaya. Banyak yang dia masih belum ngerti apa itu ngalap berkah, apa itu karomah. Bila perlu diskusi dengan saya, nanti saya terangkan secara ilmiah dengan argumentasi yang sangat kuat. Tapi di channel-channel Harry Pras ini kan selalu menyudutkan orang-orang NU atau orang-orang Aswaja atau para habaib kita. Menurut Anda gimana menanggapi konten-konten Harry Pras ini yang selalu menyudutkan para ulama-ulama NU atau Aswaja kita ini? Namanya kebenaran itu pasti punya argumentasi yang kuat, itu dasarnya itu. Nah, sedangkan framing-framing Harry Pras ini kan framingnya mengada-ngada kan, mengada-ngada dengan argumentasi yang mengada-ngada, dibuat-buat kan. Oke, jadi menurut Anda video-video atau konten-konten Harry Pras ini semuanya hanya framing mudah sekali dibantah. Coba diskusi dengan saya loh, tenang, dijamin keamanan dari Pras kalau diskusi dengan saya tuh. Saya jamin akal sehatnya akan kembali. Akal yang tadinya agak melengsot sedikit kan bisa lurus lagi. Mau diskusi soal apa saja, mau soal karomah, soal lelang, soal apa lagi itu, soal ngalap berkah, soal macam-macam lah, soal nasab, diskusi dengan saya. Jadi Anda siap berdiskusi dengan Harry Pras ini? Siap, saya siap diskusi. Kan rumus diskusi itu kan harus basisnya argumentasi kan. Argumentasi Harry Pras apa, nanti bandingkan dengan argumentasi saya. Mana yang lebih kuat argumentasi itu. Dan aturan debat itu kan pertama harus full argumentasi, yang kedua itu tidak boleh nyerang personal, nggak boleh. Begitu loh. Jadi kalau andai kata nih Harry Pras nonton video ini dan menerima tantangan Anda, berarti Anda apakah siap kapanpun dan dimanapun? Siap, alhamdulillah siap lah. Tinggal datang saja ke tempat kami kan, nanti saya hormati, saya muliakan, dijamin aman, nggak ada persekusi kan, karena berdasarkan pengakuan Harry Pras kalau dia ngajak debat itu dipersekusi katanya, kalau sama saya kan aman kan. Berarti Anda jamin semuanya aman? Aman, tenang baik kan, diskusi ilmiah nanti kan. Saya insya Allah saya luruskan lagi pemikiran Harry Pras karena dia itu sebenarnya orang baik, cuma sedang salah jalan saja itu. Ya mudah-mudahan bila mana Harry Pras nonton video podcast kita kali ini adalah ajakan diskusi dari Abdul Rozak mengenai apa saja yang ingin dibahas. Mudah-mudahan aja Harry Prasnya nonton video podcast kita kali ini. Abdul Rozak, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih. Mudah-mudahan semua orang yang menyaksikan ini, terkhusus Harry Pras, bisa dan mau bersedia menerima tantangan diskusi dari Abdul Rozak. Silakan DM saja atau komen saja di kolom komentar. Guys, untuk video kita kali ini kita akhiri saja sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys, agar kita lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Guys, kita akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.